3 penyebab besar perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Tonton sampai tuntas, siapkan mental Anda, perang dagang bisa merusak ekonomi Anda dan PHK massal terjadi. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah menjadi salah satu isu paling penting dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini perang tarif semakin menggila. Kedua negara adidaya ini telah terlibat dalam persaingan ekonomi yang sengit, dengan Amerika Serikat berusaha untuk melindungi kepentingan ekonominya dan Cina berusaha untuk meningkatkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Inilah 3 penyebab utama perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Penyebab pertama, perdagangan tidak seimbang. Penyebab utama perang dagang Amerika dan Cina adalah perdagangan tidak seimbang antara kedua negara. Amerika Serikat telah mengalami defisit perdagangan yang besar dengan Cina selama beberapa tahun terakhir, yang berarti bahwa Amerika Serikat mengimpor lebih banyak barang dari Cina daripada yang diekspor ke Cina. Hal ini telah menyebabkan Amerika Serikat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta meningkatkan ketergantungan pada impor dari Cina. Ini sikap Amerika. Amerika Serikat berpendapat bahwa perdagangan tidak seimbang ini tidak adil dan merugikan kepentingan ekonominya. Dengan mengenakan tarif pada barang-barang Cina, Amerika Serikat berharap dapat meningkatkan ekspornya ke Cina dan mengurangi defisit perdagangannya. Inilah sikap Cina. Cina berpendapat bahwa perdagangan tidak seimbang ini adalah hasil dari perbedaan struktur ekonomi dan kebijakan perdagangan kedua negara. Cina juga berpendapat bahwa Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan Cina dan membatasi akses pasarnya. Penyebab kedua, pencurian kekayaan intelektual. Amerika Serikat telah menuduh Cina melakukan pencurian kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta. Hal ini telah menyebabkan Amerika Serikat kehilangan pendapatan dan kesempatan bisnis. Amerika Serikat berpendapat bahwa pencurian kekayaan intelektual ini adalah ancaman serius bagi kepentingan ekonominya. Dengan mengenakan tarif pada barang-barang Cina, Amerika Serikat berharap dapat memaksa Cina untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektualnya. Namun Cina berpendapat bahwa tuduhan pencurian kekayaan intelektual ini tidak berdasar dan hanya digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses pasar Cina. Cina juga berpendapat bahwa Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan Cina dan membatasi kemampuan inovatifnya. Penyebab ketiga, persaingan ekonomi global. Amerika Serikat dan Cina adalah 2 kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan keduanya berusaha untuk meningkatkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Perang dagang ini adalah bagian dari persaingan tersebut dengan Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan Cina berusaha untuk meningkatkan posisinya. Amerika Serikat berpendapat bahwa perang dagang ini adalah bagian dari persaingan ekonomi global yang sehat. Dengan mengenakan tarif pada barang-barang Cina, Amerika Serikat berharap dapat meningkatkan kemampuan kompetitifnya dan mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi terbesar. Namun Cina berpendapat bahwa perang dagang ini adalah bagian dari upaya Amerika Serikat untuk membatasi kemampuan ekonominya dan mempertahankan dominasinya sebagai kekuatan ekonomi global. Cina juga berpendapat bahwa perang dagang ini dapat menyebabkan kerusakan ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Saat ini sedang panas perang tarif. Pada 4 Februari 2025, Amerika Serikat mengenakan tarif menyeluruh sebesar 10% terhadap barang-barang dari Cina, yang kemudian dinaikkan menjadi 20% pada 4 Maret 2025.
dan kini Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% pada barang-barang Cina sebagai bagian dari pungutan tinggi yang dikenakan pada sebagian besar mitra dagang Amerika Serikat, sehingga total bea masuk pada Cina tahun ini menjadi 54%. Cina pun akan mengenakan tarif balasan sebesar 34% pada semua barang impor dari Amerika Serikat mulai 10 April 2025. Kebijakan itu merupakan balasan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan perang dagang global. Perang dagang Amerika dan Cina juga telah menyebabkan peningkatan kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi, kemampuan kompetitifnya dan mengurangi ketergantungan impor perdagangan dengan negara-negara lainnya. Bagaimana kedepannya perang dagang Amerika Serikat dan Cina? Ini ibarat pertempuran gajah lawan gajah yang jadi korban anak gajah alias negara-negara kecil seperti Indonesia. Sudah siapkah pemerintah Indonesia menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina? Di mana Amerika Serikat saat ini menaikkan tarif impor juga sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia. Silahkan beri komentar Anda dan masukan Anda buat pemerintah Indonesia melalui channel Avo News ini.